Ustadz, bagaimana cara menjaga hati atau menjaga diri kita agar bisa terhindar dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa? Tahan hawa nafsunya. Jangan diperturutkan bujuk rayu hawa nafsu, apalagi saat berpuasa. Tentu kalau sedang berpuasa tentu harus lebih bisa lagi menahan hawa nafsu. Tidak lagi memperturutkan bujuk rayu hawa nafsu. Kenapa? Karena puasa itu junnah perisai. Kata Nabi, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari perbuatan maksiat. Apapun bentuknya. Bahkan berkata kotor, berkata bohong, berkata keji, itu juga harus ditinggalkan. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tujuannya sangat mulia, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, mari ini momentum kebangkitan kita. Momentum kebangkitan kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Setelah 11 bulan yang lalu, lisan kita masih tidak terjaga. Pandangan kita masih jelalatan kemana-mana. Lisan kita masih menggibah, masih berdusta, masih berkata kotor. Tangan kita masih digunakan untuk sesuatu kemaksiatan pada Allah. Kaki masih berat untuk melangkah ke rumah Allah. Masih malas-malasan dalam menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Nah, sebulan ini Allah beri 1 bulan momentum kebangkitan iman dan takwa. Lebih-lebih bulan Ramadan ini disifati dalam sabda Nabi, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Dalam arti apa? Orang-orang itu senantiasa berlomba menjalankan kebaikan. Saat di bulan Ramadan, yang sebelum datang bulan Ramadan ada manusia yang ngaku Islam, sholatnya orang genah. Bahkan sholatnya mungkin hanya Jumatan tok, seminggu pisan sama setahun 2 kali. Namun saat datang bulan Ramadan, dia tiba-tiba sregep sholat 5 waktu ke masjid. Bukan hanya 5 waktunya saja. Sunnahnya khususnya sholat tarawihnya juga dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Sehingga hampir setiap umat, setiap manusia yang ngaku Islam itu hampir semuanya di saat datang bulan Ramadan tiba-tiba semuanya ingat kebaikan. Yang di luar bulan Ramadan enggan bersedekah, eman-eman meski hanya dengan sebungkus nasi telur misalkan. Nah, sekarang ini di bulan Ramadan kita lihat di jalan-jalan itu banyak komunitas-komunitas yang berbagi takjil. Artinya bersedekah. Tetapi nanti di hari terakhir buka puasa, sisuke wis ora enek sing bagi takjil, sing bagi sedekah nasi bungkus itu sudah jarang ditemukan. Kalau saat ini masih di bulan Ramadan, hampir di setiap sudut, di setiap jalan kita temukan komunitas-komunitas yang berlomba-lomba berbagi sedekah, berbagi takjil nasi bungkus. Kadang di sini ada, di lampu merah sini, lampu merah berikutnya juga ada. Artinya semua berlomba dalam kebaikan. Tiba-tiba ingat kebajikan semua. Takut semua untuk melakukan dosa.
yang dulu kerjaannya mencuri, korupsi, bulan Ramadan mandek sik, wedi. Padahal sama saja, bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan namanya mencuri, korupsi, dosa. Kalau menurut Islam potong tangan. Orang yang di luar bulan Ramadan sukanya, hobinya zina, saat Ramadan ternyata ya mikir. Mandek sik zina nih. Kenapa? Menghormati bulan Ramadan. Ini seolah-olah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Karena orang yang ngaku Islam ingat semuanya pada kebaikan. Sangat takut untuk melakukan dosa. Bahkan ada yang sedekah, infak, ataukah apapun lah. Itu mau sedekah, tapi menawi bisa, kalau bisa saat bulan Ramadan. Ada yang begitu. Jadi memang kebaikan-kebaikan dengan bulan Ramadan itu mengingatkan orang yang pernah ngaku beragama Islam terhadap kebaikan. Nah, kebaikan itu albir, itu yahdi ilal jannah, akan mengantar pelakunya ke surga, sehingga seolah-olah karena semua atau mayoritas orang yang pernah ngaku Islam semuanya berbuat baik, seolah-olah semua pintu surga terbuka. Pintu neraka tertutup. Kenapa? Ya karena manusia, orang-orang Islam semua berlomba dalam kebaikan. Sehingga neraka seolah-olah tertutup. Dan wasufidatis syayatin, setan-setan terbelenggu. Terbelenggu bukan dari tata lahir terus dikerangkeng, itu bukan. Nah, seolah-olah semua orang yang pernah ngaku Islam itu bisa mengalahkan bujuk rayu setan saat puasa. Nah, itulah puasa junnah. Nah, tentu kita di saat puasa ini karena momentum kebangkitan iman dan takwa, biar nilai puasa kita tetap didapat di sisi Allah, maka betul-betul jadikan puasa sebagai junnah, sebagai perisai. Kalau puasa sebagai junnah, berarti apapun bujuk rayu setan, maka jangan diperturutkan. Karena setan itu musuh, perlakukan setan sebagai musuh. Diingat kembali ayatnya itu. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Fatir ayat 6, kalau tidak salah. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya dah. Karena setan itu musuh itu harus dikalahkan. Maka jangan perlakukan musuh sebagai teman setia, sebagai sahabat setia. Kalau kita memperlakukan musuh sebagai sahabat setia, musuh yang akan menang, kita yang akan kalah. Ya. Kalau setan kita jadikan sahabat setia dalam arti apa yang menjadi bujuk rayu setan terus kita perturutkan meski juga tengah dalam keadaan puasa, maka kita akan kalah. Misalkan saat kita puasa, setan ngojok-ngojoki kita untuk berkata kotor, berkata misuh, dusta, bohong, berbuat fitnah dan lain sebagainya. Kita turuti, ya sudah hilanglah nilai puasa. Karena Nabi kita bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan dusta
Artinya perkataan dan perbuatan maksiat kepada Allah. Sedang dia berpuasa, maka Allah tidak punya kebutuhan apapun terhadap dirinya dalam hal meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak ada nilai kebaikan dari puasanya. Karena puasanya tidak berfungsi sebagai perisai, dibuktikan zahirnya puasa, namun juga terus bermaksiat kepada Allah. Sehingga seolah-olah puasa itu hanya menahan lapar dan haus, kehendaknya tidak terdidik. Maka rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak dapat apa-apa terhadap puasanya, melainkan lapar dan haus karena tidak ada nilai pahala kebaikan di sisi Allah. Bahkan Nabi kita bersabda, kalau kita sedang berpuasa, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un shaimun. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata keji, berkata dusta, berkata kotor, dan jangan pula berteriak-teriak. Teriak-teriak di sini dalam arti jangan melampiaskan amarahnya dengan keluar kata-kata keji, cacian, makian, dan sejenisnya. Kalau itu kita lakukan, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan nilai puasa kepada siapapun, termasuk kepada anak istri. Sedang puasa, lagi gelo dengan istrinya, tiba-tiba mencaci maki istrinya, keluar kata-kata keji dari lisannya, ya sudah. Kalau menurut hadis Nabi itu tanda puasa seseorang yang berlaku demikian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Bukan berarti terus sisan-sisan, wah aku bacot fitnah, saya bacot ghibah, saya bacot bohong, saya bacot mencaci maki istri. Wis nek ngono tak batal ke sisan, makan minum sisan, bukan begitu. Ya. Kalau sadar ya istighfar mohon ampun pada Allah. Kelakuannya yang dirubah biar mendapatkan nilai puasa, yaitu takwallah, itu takwa kepada Allah. Ya, maka ikuti perintah Allah, ikuti perintah Nabi biar dapat nilai puasa. Kalau Allah dan Nabi memerintahkan, sudah tidak usah pikir panjang, kerjakan saja. Kalau Allah dan Nabi larang, sudah tinggalkan. Agama ini hanya ada dua, if'al la taf'al, kerjakan dan jangan kerjakan, hanya itu. Tidak ada antara kerjakan atau tidak kerjakan, ragu di antara keduanya ini tidak ada. Maka if'al atau la taf'al. Kalau Nabi perintahkan jangan berkata keji saat puasa, sudah, kita jangan berkata keji, jangan mencaci, jangan memaki kepada siapapun. Nah, ini momentum kebangkitan takwa kita, kebangkitan lisan kita dalam berucap, kebangkitan mata kita dalam melihat yang baik, kebangkitan telinga dalam mendengar yang baik-baik, dan kebangkitan semua anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan ikuti bujuk rayu setan, kuncinya hanya itu. Ada lagi?